bayangkanlah, bayangkanlah, bayangkanlah bagaimana, bagaimana ya perasaan kita seandainya, seandainya. Nah, seandainya diisi ya, diisi. Silakan ya. Bayangkanlah bagaimana perasaan kita seandainya. Silakan diisi. Bayangkanlah bagaimana perasaan kita seandainya yang kita inginkan itu sudah mewujud menjadi realitas dalam kehidupan kita. Silakan diisi itu, diisi, diisi ya. Bahkan ya, nanti ya belajar berlatih ya. Tidak usah banyak-banyak ya. Dalam 24 jam itu hanya perlu waktu sekitar 7 menit saja. Luangkan 7 menit ya untuk bisa meluapkan ya cinta kita dan memberikan cinta kepada imajinasi dan perasaan kita ya secara serius, secara sungguh-sungguh. Hanya perlu 7 menit. Hanya perlu 7 menit ya. Dan apa yang saya sampaikan ini sudah saya buktikan. Dan saya ya pantang untuk membuktikan sesuatu, apalagi ya yang disebut dengan ilmu itu kan harus nyata dan bisa dibuktikan. Karena ilmu itu kan asasnya cuma 3. Yang pertama, ilmu itu harus koheren. Tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita yang sehat. Yang kedua, ilmu itu harus koresponden. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu ya dan tidak nyata dan tidak bisa dibuktikan, jelas itu tidak berkategori ilmu. Dan yang ketiga, ya ilmu itu harus pragmatis, memiliki nilai manfaat untuk diri kita dan untuk banyak orang. Ya, jadi sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah ilmu ya, bukan sekedar pengetahuan. Jadi pengetahuan dengan ilmu bedanya, kalau pengetahuan sudah menjadi kenyataan itu namanya ilmu. Ya, kita harus transformasikan pengetahuan menjadi ilmu ya. Jadi rumusnya adalah bayangkanlah bagaimana perasaan kita seandainya. Seandainya silahkan diisi oleh para sahabat sekalian. Nah, ketika meluangkan waktu 7 menit itu saja ya. Fokuskan ke sana. Silahkan dibuktikan sendiri. Sesungguhnya tidaklah nyata. Jadi yang disebut dengan atom atau partikel dasar yang selama ini oleh kebanyakan orang awam dianggap nyata. Bahkan Werner Heisenberg sendiri mengatakan atom-atom atau partikel-partikel dasar itu sesungguhnya tidak nyata. Mereka membentuk alam potensi atau disebut dengan alam kemungkinan. Makanya di kajian yang sebelumnya saya sudah menyampaikan, begitu kita ya berada di tataran ruang dan waktu, maka hukum kausalitas berlaku, yaitu hukum sebab akibat. Begitu kita memasuki tataran yang melampaui ruang dan waktu, yang saya sebut dimensi kelima, maka kita bisa menciptakan yang namanya hukum akibat sebab. Dan di situ berlaku yang namanya probability, ya. Semua kemungkinan masih mungkin terjadi. Makanya Werner Heisenberg mengatakan, ya, jadi yang namanya atom atau partikel dasar itu sendiri itu tidak nyata. Mereka itu membentuk potensi atau kemungkinan. Jadi lebih banyak membentuk potensi atau kemungkinan ketimbang sebagai benda atau fakta. Dan selama ini kalau orang awam mengatakan bahwa atom, partikel dasar itu adalah benda atau fakta. Sedangkan Werner Heisenberg sebagai pemenang hadiah Nobel, beliau sendiri yang mengatakan bahwa itu tidak nyata. Karena itu hanya alam potensi yang disebut dengan alam probability atau alam kemungkinan.